Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran Nahshah. Anak-anak sekalian sekarang sudah duduk di kelas 9. Pelajaran Nahshah hanya melanjutkan dari pelajaran kelas 8 kemarin. Materi di Nahshah kelas 9 ini kita awali dengan tanda-tanda i'rab. Yang berikutnya adalah nasab. Anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan membahas salah satu macam-macam i'rab, yaitu nasab. Apa yang dinamakan dengan i'rab nasab? Sebelum kita masuk kepada i'rab nasab, saya ingin sedikit bertanya kepada anak-anak sekalian materi nahwu atau materi nahshah pada kelas 8. Apa yang dinamakan dengan i'rab? Apa yang dinamakan dengan i'rab? Ayo anak-anak sekalian, mungkin ada yang ingat. Ma huwa al-i'rab? Apa yang dinamakan dengan i'rab itu? Ayo anak-anak sekalian, ada yang ingat? Ada yang bisa? Bagus, 100 untuk anak-anak sekalian. Al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimati liikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha. Yang dinamakan dengan i'rab itu adalah perubahan, taghyir, perubahan yang terjadi di akhir isim munsharif, ya. Kenapa berubah? Liikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha, karena adanya amil-amil yang masuk pada kalimat tersebut. Ya, sehingga kalimat tersebut harokatnya atau i'rabnya berubah. Saya tidak akan menjelaskan lebih detail tentang apa itu i'rab, bagaimana, karena sekarang anak-anak sekalian sudah di kelas 9. Ya, nanti dibuka-buka lagi bukunya. Ini hanya mereview saja. Jadi i'rab itu adalah perubahan yang terjadi di akhir kalimat. Ya, kenapa berubah? Karena adanya amil yang mau masuk ke dalam kalimat tersebut, ya, lafdzan secara lafaz, atau takdiran, atau secara dikira-kira i'rabnya. Macam-macam i'rab. Anak-anak sekalian, saya sedikit mengulang kembali pelajaran yang kemarin. Macam-macam i'rab. Ada berapa macam-macam i'rab? Ada yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Dapat hadiah nanti dari Ustaz Saiful. Siapa masih ingat? Bagus, ada 4 macam-macam i'rab. Yang pertama adalah i'rab bagus, i'rab rafa. Yang kedua i'rab bagus, i'rab nasab. Yang ketiga i'rab jar, bagus. Yang keempat i'rab jazm, bagus. Ya, saya rasa anak-anak sekalian masih ingat semua. Ini luar biasa. Tidak sia-sia anak-anak sekalian naik ke kelas 9. Yang pertama i'rab rafa, yang kedua i'rab nasab, yang ketiga i'rab jar, yang keempat i'rab jazm. Iya kan? Sedikit Ustaz Saiful mau mengulang tentang masalah macam-macam i'rab anak-anak sekalian. I'rab rafa. I'rab rafa tentu anak-anak sekalian sudah belajar di kelas 8 tentang i'rab rafa. Harus sudah bisa, harus sudah luar kepala, karena anak-anak sekalian sekarang sudah masuk di kelas 9. Kelas 9 akan membahas tentang masalah i'rab, macam i'rab yang kedua yaitu i'rab nasab. Sekarang saya akan mengulas singkat tentang i'rab rafa. Apa itu i'rab rafa? Apa itu i'rab rafa? Ada yang masih ingat anak-anak sekalian waktu pelajaran di kelas 8? I'rab rafa, ayo, kelas 8A, 8B, 8C. Ayo, siapa yang bisa? Apa itu dinamakan i'rab rafa? Bagus, ya. I'rab rafa itu adalah bagian dari macam-macam i'rab yang di dalamnya ada beberapa tanda. Nih, harus ingat, tanda i'rab rafa ada berapa? Tanda i'rab rafa ada
dua. Mana ada dua? Ada 4. Yang pertama macam tanda-tanda i'rab rafa itu yang pertama adalah dhammah. Ini sebagai undahnya. Ini sebagai asli tanda i'rab asli rafa itu adalah dhammah. Yang kedua adalah alif. Yang ketiga itu adalah waw. Yang keempat itu adalah subutun nun. Bagus anak-anak sekalian, ada yang pintar, ada yang salah tadi. Tadi ada yang jawab 2. Mana ada tanda-tanda i'rab rafa ada 2? Duanya mau kemana kamu? Mau 2? Korupsi, dosa. Ya. Macam tanda-tanda i'rab ada 4. Anak-anak sekalian. Yang pertama adalah dhammah, yang kedua adalah alif, yang ketiga adalah waw, yang keempat adalah subutun nun, adanya nun. Kita kaji lebih detail lagi sebelum masuk ke nasab. Dhammah. Ad-dhammatu takunu alamatan lirraf'i fi kamawadi'. Dhammah sebagai salah satu tanda rafa ada pada berapa tempat? Ayo, siapa yang ingat? Dhammah sebagai salah satu tanda rafa ada pada berapa tempat? Bagus, ada pada 4 tempat. Yang pertama apa? Al-ismul mufrad, isim mufrad. Yang kedua apa? Jam'ut taksir, pintar. Jam'ut taksir, jamak taksir. Ini hanya mengulang anak-anak sekalian. Yang ketiga, ayo siapa yang bisa yang ketiga? Yang ketiga adalah jam'ul muannatsis salim, jamak muannats salim. Yang keempat, yang terakhir, dhammah sebagai tanda rafa ada pada al-fi'lul mudhari', fi'il mudhari' sahih akhir, fi'il mudhari' sahih akhir. 4 tempat inilah, 4 kalimat inilah ya, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari' sahih akhir ketika rafa, ketika dia menempati posisi-posisi rafa, maka wajib harus tanda rafanya menggunakan dhammah, bukan yang lain. Tidak boleh menggunakan alif, walaupun alif itu bagian dari tanda rafa. Tidak boleh menggunakan waw, walaupun waw itu bagian dari tanda rafa. Tidak boleh menggunakan nun, walaupun nun itu bagian dari tanda rafa. Itu yang pertama anak sekalian. Ini hanya mengingat-ingat Ustaz Saiful sebelum masuk ke ilmu nasab. Artinya ke i'rab nasab, sebelum masuk itu biar fresh, pemanasan. Sebelum masuk, namanya orang renang, sebelum renang kan pemanasan. Orang sebelum lari kan pemanasan dulu. Ini pemanasan sebelum masuk kepada ilmu nasab, sebelum masuk kepada tanda i'rab nasab, kita pemanasan mengenal. Ya, mengenal apa? Mengenal tanda-tanda yang sudah berlalu. Materi, ya, jangan sampai lupa. Ya, yang berlalu biarlah berlalu, itu adalah masalah hati. Tapi masalah pelajaran tidak boleh berlalu, harus selalu diingat. Oke, anak-anak sekalian, kita masuk kepada tanda rafa. Yang kedua adalah alif. Sebelum masuk ke tanda-tanda rafa yang kedua alif, kita rehat sejenak. Insya Allah nanti akan habis, ini akan kembali lagi.